wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Hasanah Fathiyah MBD selaku Kepala Madrasah Al Pusat Jombang, Bapak Ibu wilayah Badar. Biasanya banyak ambil ke Taif juga banyak penuh sejarah. Tapi kesempatan tahun 2024 kemarin saya bisa mengunjungi yang namanya Badar. Istilahnya ada aktivitas gitu ya. Bagaimana peristiwa perang Badar. Perang Badar itu terjadinya di bulan apa Bapak Ibu? Ramadan tanggal 2 Hijriah. Jadi tahun kedua Kanjeng Nabi ke Madinah. Nah, kenapa nih Bapak Ibu dinamai Badar? Hebat kan itu perangnya. Itu perang pertama kali yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin. Jumlahnya berapa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini kerjanya Bu Nuno ini SKI sama Pak Zan ini. Ngapunten loh Pak, kalau mencuri adab. Saya hanya bercerita karena saya pernah diajak Napatilas ke sana ya cerita-cerita saja gitu. Perjalanannya itu letaknya itu di mana Bapak Ibu? Ada di antara Makkah dan Madinah. Jadi di luar kota Madinah. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya ada berapa ya? Ada 313. Sementara kaum Quraisy kafir Quraisy itu ada 1.000. Nah, kira-kira itu kali berapa ya? 3 kali lipat. Makanya itu namanya perang yang besar. Karena itu adalah perang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi bersama kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu, dalam perang tersebut kenapa sih terjadi perang? Kenapa ya Bapak Ibu ada perang? Bukankah perang itu sesuatu yang mengerikan? Karena kita alhamdulillah nggak pernah angkat senjata ya ini. Senjata kita mungkin kan pulpen gitu ya. Mungkin jika kita perang melawan hawa nafsu yang berat mungkin. Nah, di zaman Nabi Bapak Ibu, zaman Nabi, apunten ya pasar kan guru sejarah juga ini. Saya agak melipir karena hanya cerita-cerita. Jadi perjalanannya itu begini Bapak Ibu, dari Madinah waktu itu menuju Mekah. Kanjeng Nabi itu ada inisiasi karena ada informasi dari istilahnya dari seorang bahwa akan ada kafilahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bawa pasukan sebanyak 70 gitu, bawa barang-barang yang banyak, untanya banyak, dan itu kan termasuk harta yang telah juga harta rampasan juga, karena zaman dulu memang harta rampasan itu sifatnya ya diperbolehkan. Jadi kenapa perang ini menjadi boleh? Nah, yang pertama terusirnya baginda Nabi dan kaum muhajirin itu ya, kaum muhajirin itu karena dianiaya di sana, terusir dari Makkah. Itu alasannya. Jadi terusir dari Makkah. Yang kedua, bahwasanya tidak ada niat baik dari kaum kafir Quraisy untuk mengadakan apa ya? Kalau sekarang itu perjanjian apa ya? Kayak istilahnya bahasa islah ya. Perdamaian itu tidak ada, perjanjian damai itu tidak ada. Bahkan kalau ada yang damai, misalnya dianiaya. Jadi maka dari itulah ketika terusir dari kota Makkah, harta benda otomatis kan dijarah nih oleh penduduk Makkah ya. Nah, maka dari itu keinginan dari baginda dan rombongan ini dipersiapkan ingin mengambil barang dagangannya Abu Sufyan yang berdagang dari Syam, mau balik ke Mekah. Nah, paling dekat kan lewatnya Madinah. Nah, karena itu diadakan istilahnya mau dicegat lah di jalan, mau diambil kan. Dulu kita barang kita kan juga diambil, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya kaitkan dengan cerita waktu saya berangkat itu ya, itu perjalanan Nabi ketika berangkat menuju ke Badar itu melewati lembah gunung batu, Bapak Ibu. Nah,
Dan saat itu kami diampirkan ke namanya, ada salah satu lembah namanya Lembah Biru Roha. Di lembah itu ada sumur spesial. Apa? Sumur yang pernah disinggahi oleh 70 nabi. Kanjeng Nabi juga singgah di situ. Kanjeng Nabi menyampaikan ke sahabat, ini 70 nabi singgah di sini. Nah, alhamdulillah pada waktu itu kami serombongan bisa mampir, berwudu, kemudian menjalankan sholat. Di dekat situ ada satu tempat di mana Kanjeng Nabi itu melakukan sholat. Nah, ditandai tidak dibangun masjid oleh penduduk di sana. Memang untuk situs-situs itu hanya ditandai gitu ya. Nah, di sana itu ada batu-batu gitu besar di atas, tapi masih sangat alami. Jadi kalau dipikir itu persis kayak masih zaman dulu gitu ya. Jadi batunya besar-besar. Sholat itu ya brogal-brogal gitu, batu, potong ini semua kena apa namanya? Batu gitu Bapak Ibu. Nah, kami tunaikan sholat di situ. Setelah itu kembali ke bus. Di bus diceritain sama mutawif. Nah, alhamdulillah cerita-cerita ini kami dapatkan dari mutawif kami, yang beliaunya pernah melakukan ta'atilas dengan jalan kaki. Jadi menyusuri jalan kaki bagaimana perjalanan Kanjeng Nabi waktu itu dari Madinah menuju ke Baghdad. Jadi luar biasa. Kita itu begini Bapak Ibu ya. Kenapa sih kok harus melihat dari itu? Jadi cerita sejarah itu adalah semakin memperkuat kita, keimanan kita bahwa kita ini tahu Islam itu besar, Islam itu luar biasa. Kita makhluk yang diberi kenikmatan Allah, Islam dan iman. Nah, dengan begitu kita semakin yakin bahwa benar adanya. Nah, Bapak Ibu setelah itu dibilang sama mutawifnya, alhamdulillah Bapak Ibu ada yang punya indera keenam nggak? Alhamdulillah Sabtus itu nggak ada yang indera keenam nggak punya ini ya. Saya juga nggak punya. Indra Jauhari itu sepupu saya ada, indra keenam nggak punya. Nah, dibilangin sama mutawifnya, kalau jenengan besok, ya agak kalau dibilang itu apa ya, agak gaker ya di situ itu kan memang situasi dan suasananya, masya Allah gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita bersyukur kan, atau indra keenam itu bersyukur Pak. Soalnya ketemu yang jelek-jelek itu merinding ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Badar. Jadi di waktu ke Badarnya kita itu melihat yang namanya ada Gunung Malaikat. Di situ gunungnya itu pasir semua Bapak Ibu. Pasir berdiri begini. Jadi kan ya gunung kita berdiri gini ya. Nah, kita itu naik pasir sampai ujung atas itu pasir semua. Pasirnya tuh bersih gitu ya. Disitulah Jabal Malaikat, di mana malaikat itu diturunkan untuk membantu pasukan muslim yang hanya 313. Sementara gunung yang di sebelahnya itu gunungnya itu gunung biasa yang tempat kaum tadi ya, tim dari kafir Quraisy ya. Jadi pasukan dari kafir Quraisy itu beda ya. Setelah barang bening, malaikat itu terbuat dari cahaya Bapak Ibu nggih. Lurus to nggih. Nah, makanya ngedolno ayo tempat yang bagus. Nanti penjenengan Masya Allah, ya Allah keren banget ya Jabal Malaikat. Apalagi datangnya pas sore hari mau maghrib. Masya Allah, lampu-lampu itu menyebabkan kita semakin merinding. Saya tuh merinding sekali ketika sudah di situ, kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju ke Badar, ke lembah Badarnya. Bapak Ibu, dalil adanya perang Badar itu ada di Al-Quran. Bukan hanya sekedar orang paling cerita, apalagi repot ini. Itulah seperti storytellingnya orang bahasa Inggris ya, once upon a time gitu. Nah, kalau ini dalilnya itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu kan kitab kita nih, yang kita baca setiap hari. Berarti kita meyakini kebenarannya. Jadi kebenaran bahwa adanya perang Badar itu ada pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 13. Maknanya apa? Maknanya ini saya bacakan ya. Hanya bantu baca, kali ini Allah yang berfirman. Sungguh telah ada tanda bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran. Satu berperang di jalan Allah dan golongan yang lain kafir, dan yang melihat dengan mata kepala mereka bahwa golongan muslim 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa saja yang dikehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Jadi jumlah yang tidak seimbang. Awal mulanya
Kanjeng Nabi ya hanya 313. Sementara di situ kan juga gak banyak. Nah, mendengar adanya Kanjeng Nabi, asalnya gagal ya mau menyergap namanya rombongannya Abu Sofyan ini yang dari kaum kafir Quraisy ini, pedagang yang dari Syam tadi. Nah, akhirnya Abu Sofyan ini mengirim surat ke Mekah, Bapak Ibu. Dikirim surat jalur bantuan. Biasa sih, butuh penunjuk. Ada orang asing melewat melipir ini siapa ini? Akhirnya didatangkanlah bala bantuan yang full apa ini? Full tutup kepala, full apa ini? Iya pokoknya baju perang, peralatannya ini full. Yes, pokoknya bukan naked weapon bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau naked weapon itu bahasanya tangan kosong. Nah, bukan seperti itu. Jadi lengkap 1.000 orang. Kita berdetak gitu. Kalau ya malah berdetak ya. Kira-kira wong atas terulas menghadapi 1.000 gitu ya. Nah, Bapak Ibu di lembahnya itu, lembahnya namanya, jadi di di Badar, nama kota Badar itu, ya kota kecil itu, ada lembah Badar. Di lembah Badar itu para para pasukan kaum Quraisy ini, kafir Quraisy ini sudah toto di situ semua. Nah, pokoknya bersiap. Jadi perang itu bukan langsung gini Bapak Ibu. Ayo datang, ayo serang. Sampai buatan. Perang itu tetap ada strateginya. Kalau dalam perang Baratayuda atau Mahabharata ya, ini ya Bapak Ibu ya, yang nonton drama itu, kan ada itu waktunya. Pagi di sepul mau mulai perang. Dan kalau tidak menyerang, tidak boleh menyerang. Jadi harus menunggu, menangkis dulu gitu ya istilahnya. Jadi kayak lucu ya perangnya kayak diskusi gitu ya. Tapi kan di sini itu seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi itu strategi perangnya gimana? Semuanya duduk gitu ya, duduk. Habis itu nanti kalau tidak diserang jangan menyerang. Kalau diserang barulah ditangkis. Bahasanya itu ditangkis ya, ditangkis. Kalau yang anak-anak latihan serang silat di lapangan itu loh. Nah, menangkis kayak gitu. Nah, Bapak Ibu melihat jumlah yang banyak, akhirnya kan ada hujan turun nih. Ada hujan turun Bapak Ibu. Hujan turun, semua pasukan kaum muslimin ngantuk ya, ngantuk. Kanjeng Nabi itu malah izin pertamanya, kayak sendiri. Terus Kanjeng Nabi itu ada masjid ya, tidak jauh dari lembah Badar itu, tempat terjadinya perang Badar itu, ada masjid yang kami lewati itu ditunjukkan. Ini namanya Masjid Haris. Haris gitu atau ada yang Oris, ada yang Haris gitu ya. Haris kalau bahasanya Haris gitu. Ini ada Masjid Haris ini. Di masjid itulah Kanjeng Nabi kemudian berdoa Bapak Ibu. Doanya gimana? Doanya Kanjeng Nabi kemarin yang dipakai oleh itu loh. Yang waktu kapan itu Nena Warisman ada kegiatan apa itu waktu presiden itu ya beliau berdoa. Nah itu berdoanya beliau doanya Kanjeng Nabi yang luar biasa makbul Kanjeng Nabi. Gimana doanya Bapak Ibu? Masya Allah doanya itu. Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan padaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selamanya. Kanjeng Nabi itu berdoa berkali-kali sambil nangis sesungguhkan Bapak Ibu. Karena melihat situasi 1.000 orang melawan 313, beliau berdoa. Dan doa ini diulang-ulang sampai sahabat Abu Bakar itu merangkul di belakang. Ayo semua, insya Allah ini akan mengabulkan karena kau sudah sangat dekat dengan beliau, begitu dekat. Ibadah dan lain sebagainya, insya Allah dikabulkan. Sudah kasihan itu karena selendangnya sampai jatuh yang ada itu. Kemudian Rasulullah terdiam sejenak dan setelah itu tersenyum. Maka kaget loh. Ada apa baginda? Kenapa tersenyum? Allah sudah memenuhi janjinya dengan menghadirkan berapa Bapak Ibu? 1.000 malaikat. Ada di Quran itu. Surat apa Bapak Ibu? Surat
Al-Anfal ayat 9. Begini bunyinya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan, lalu Dia mengabulkannya bagimu seraya berfirman, sesungguhnya Aku mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi malaikat tadi diturunkan ke Jabal Malaika yang tadi saya ceritakan, pasirnya bersih, krisik-krisik gak ada batunya sama sekali, dan bentuknya kan gunung itu. Jadi ada gunung yang berbeda. Nah, dari situlah kemudian semua pasukan muslimin semangat. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi kemenangan itu disebabkan karena kita semangat, karena pasukan semangat, dan begitu patutnya kepada pimpinan, kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan sebuah strategi trik perang. Jadi Rasulullah itu adalah panglima perang dunia yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya mengutip begitu. Saya sangat meyakini yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, akhirnya duel 1 lawan 1. Jadi tadi gaya perangnya seperti itu. Nah, ketika saya dapat cerita dari mutawif kami itu, ketika pedang itu atau panah atau apapun, kalau yang istilahnya melempar, memberikan kepada kaum kafir itu mengenai dari malaikat langsung kosong. Karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Maka pedang apapun yang di seperkilatannya seret itu yang kaum kafir Quraisy itu langsung kosong. Tetapi kalau yang menghunus atau yang memedang itu pasukan muslim, darahnya mengucur. Bedanya itu. Jadi yang terhunus oleh malaikat dengan terhunus oleh manusia itu berbeda. Nah, kalau seperti itu jadi merinding ya Bapak Ibu. Saya kalau ingat perang